Cerita diawali dengan wabah aneh akibat dari pemanasan global, limbah beracun, kebiasaan buruk manusia dan lain sebagainya, yang mana semua itu menciptakan mutasi makhluk aneh dan menginfeksi makhluk hidup di seluruh dunia termasuk hewan dan tumbuhan. Diketahui ada satu jenis tanaman yang kebal terhadap virus dan kini menjadi satu-satunya sumber energi terakhir dari umat manusia. Tanaman tersebut dibudidaya khusus dengan penjagaan ketat tim profesional terlatih bernama Riders, yang merupakan satu-satunya harapan umat manusia di masa ini. เพื่อต่อสู้กับไวรัสที่ลุกลามทุกคนเรียกพวกเขาว่า Virus tersebut membuat penderitanya menjadi tidak terkendali, memiliki kecepatan di luar batas, serta memakan manusia yang belum terinfeksi, di mana para dokter akhirnya menciptakan obat penawar bernama Z-Pen, namun hanya bersifat sementara. Selain itu, mereka juga membuat gelang pendeteksi virus dalam tubuh, yang ketika gelang menunjukkan angka 100%, maka si pemakai akan berubah menjadi makhluk pemakan manusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah zombie. คนที่ติดเชื้อจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกสิ่งสำคัญที่สุดคือการเอาชีวิตรอด Dan kisah akan berfokus pada salah satu anggota Riders wanita bernama Afifah, di mana alasannya bergabung adalah karena ia dan pacarnya bernama Park pernah terjebak di dalam gedung penuh zombie yang menyebabkan harus kehilangan Park karena telah berkorban demi menyelamatkannya. Sehingga atas kejadian itu, Afifah berjanji untuk terus melanjutkan hidup agar pengorbanan sang pacar tidak sia-sia. Meski sudah 5 tahun yang lalu, Afifah tak sedikit pun melupakan kejadian itu hingga ia pun menjadi Riders yang tak kenal ampun terhadap zombie meskipun itu adalah rekannya sendiri, di mana ia dibuat heran dengan kedatangan zombie ke gudang cadangan padahal sudah dijaga ketat oleh para Riders, sehingga Afifah menduga hal itu sengaja dilakukan oleh penyintas lain yang ingin mencuri Z-Pen dari gudang ini. Ini duaเลย มีอะไร Afifah dan rekannya menghadapi para zombie yang tak henti berdatangan. Namun karena telah terbiasa dan tahu betul dengan kelemahan zombie, mereka pun akhirnya bisa menghabisi para zombie dengan mudah. Selesai dengan itu, Afifah membawa paket dan data penting dari gudang cadangan untuk dipindahkan ke gudang utama tempat budidaya tanaman yang tidak terinfeksi. Yang di sepanjang perjalanan, Afifah hanya menatap sekeliling dengan perasaan sedih, getir, hancur melihat buminya luluh lantak akibat ulah manusia itu sendiri, di mana kehidupan normal kini hanya bisa dirasakan saat sedang bermimpi saja. Sebelum memasuki area gudang utama, Afifah dan rekannya memakai gelang untuk memastikan mereka tidak terinfeksi. Kemudian, ia menuju ke ruangan ketua Riders untuk memberikan data penting yang ia bawa dan memberitahukan jika gudang cadangan sudah tidak steril. โกดังสำรองแตกแล้ว น่าจะเพราะว่าโดนบุก ข้อมูลจากโกดังสำรอง Si ketua pun membuka data tersebut yang rupanya berisi informasi paket. Tertulis, seekor hewan buas berdarah panas yang diketahui memiliki darah yang kebal terhadap virus untuk bahan uji coba pembuatan antivirus. Penasaran dengan isi dari paketnya, si ketua lekas ke mobil untuk memeriksa isinya, namun langsung ditutup, yang entah makhluk apa itu. Selama 5 tahun ini, Afifah tak pernah berhenti melatih kemampuan bertarungnya agar ia kuat melawan para zombie, di mana latihannya itu membuat seorang anggota baru bernama Din merasa tertarik dengan kegigihan Afifah karena menjadi satu-satunya perempuan yang dianggap harus dilindungi dan justru malah menjadi anggota Riders dengan risiko tinggi. Singkat cerita, salah satu anggota Riders melihat rekannya tampak bersikap tak biasa dengan meminta Z-Pen atau obat penawar sementara untuk mengobati virus itu. Namun karena virus lebih cepat dari reaksi Z-Pen, ia pun hilang kesadaran dan
Ya, ada salah satu anggota Raiders yang terinfeksi sementara Afifah belum juga menyadari hal itu karena ia baru selesai latihan dan sedang bersantai sambil menonton rekaman video kenangan bersama sang pacar, yaitu video IQ7 yang tepat setelah ia mendengar suara keributan. Afifah pun langsung bersiaga dan memasang perlengkapan untuk memeriksa keadaan di luar. Tiba di ruang ketua, Afifah diminta untuk segera mengantarkan paket penting, sisa Z-Pen dan sampel tanaman ke laboratorium pusat untuk segera diuji coba. Namun saat Afifah mengajak si ketua ikut bersamanya, ia pun menolak karena sadar sudah ada gejala yang tak biasa di dalam tubuhnya. Bos. Di menit-menit terakhir sebelum berubah, si ketua mengabarkan kondisi kedua kudang yang sudah terkontaminasi pada laboratorium pusat. Namun meski begitu, ia memastikan paket penting dan sisa Z-Pen akan segera tiba secepat mungkin, di mana para ilmuwan dan dokter yang mendengar hal itu hanya bisa berharap anggota Raiders dan paketnya selamat sampai tujuan. ตั้งใจทำงานสูตรนี้เองให้ดีที่สุดรอพัสดุทำงานกัน Tak sendiri Afifah ditemani Bin untuk mengantarkan satu-satunya harapan umat manusia ke laboratorium. Namun di tengah perjalanan, Bin tiba-tiba menghentikan mobil dengan maksud ingin muntah hingga membuat Afifah waspada, di mana Din segera membuka jaket untuk meyakinkan dirinya tidak infeksi. เห็นไหมผมคลีนคุณคลีน Setelah dipastikan aman, Afifah mengingatkan jika mereka harus segera pergi karena orang di sana pasti sudah menunggu. Namun Din malah bersantai dan memperkenalkan diri agar Afifah tidak memanggilnya dengan nomor identitas. Namun Afifah menolak saling mengenal karena semua itu bisa menghambat jalannya misi bila mana salah satu dari mereka terinfeksi. ที่ทำให้โลกมันดีขึ้นแต่ที่นายต้องการแต่งตัวให้เรียบร้อยซะเราเสียเวลามากพอละไปเร็ว Tak lama, mereka dikejutkan dengan sekelompok penyintas bersenjata mencuri tas yang seharusnya diantar ke lab. Selain itu, para penyintas juga mengincar paket penting yang disimpan di belakang mobil yang ternyata ya, isi paket tersebut rupanya adalah seorang manusia, yaitu Park, pacar dari Afifah di masa lalu. Begitu sadar dari tidurnya selama bertahun-tahun, Park langsung menghajar para penyintas dengan kekuatan yang berbeda dari manusia konvensional dan para penyintas itu akhirnya kabur sementara Afifah masih terkejut sekaligus bahagia saat melihat pacarnya masih hidup. Namun sayang, Park rupanya sudah tak mengingat apapun termasuk hubungannya dengan Afifah di masa lalu, di mana ia hanya mengingat pernah dikejar oleh orang-orang bersenjata yang memakaikannya sebuah gelang pantau virus. Kecap. Melihat angka gelang yang dipakai oleh Park, Din merasa heran karena pada umumnya virus akan menyebar cepat bahkan tak harus menunggu waktu 1 jam. Di mana gelang milik Park mandek di angka 50% selama 5 tahun ini, sehingga Din menganggap jika Park adalah manusia setengah zombie yang memiliki antibodi terhadap virus. มันน่าจะปรับตัวเข้ากับเชื้อไวรัสได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเฮ้ยแล้วแถวนี้มันมีมินิมาร์ทด้วยเหรอคุณ Melanjutkan kembali perjalanan, Afifah CS tiba di sebuah toko untuk membawa persediaan makanan, perlengkapan senjata, dan bahan bakar khusus untuk rider seperti mereka. Di mana Afifah meminta Din mengisi tangki sementara dirinya akan membawa kebutuhan lain di dalam toko. Saat Park melihat wajahnya dari pantulan kaca, pikirannya tiba-tiba terlintas sosok Afifah hingga membuat kepalanya sakit. Namun semua itu tetap saja tidak mengingatkannya tentang siapa sosok Afifah dan hubungan mereka di masa lalu. Dari arah rerumputan, terlihat seorang pria diam-diam mengontrol mobil mainan ke arah Din saat dirinya sedang akan mengisi tangki mobil, di mana mainan tersebut tiba-tiba mengeluarkan bunyi hingga membuat para zombie mendekat dan
Ya, muncul banyak sekali zombie yang merasa tertarik dengan suara itu, membuat Park langsung menghabisi mereka semua dengan sangat brutal. Yang di tengah bertarung, tiba-tiba gelang milik Park bertambah 1%, hingga besar kemungkinan emosi seperti ini adalah pemicu bertambahnya kadar virus yang ada di dalam tubuhnya. Selesai dengan para zombie, Afifah CS melanjutkan perjalanan mereka melalui dataran tinggi yang diketahui lebih aman dari para zombie. Namun saat malam tiba, mobil mereka mogok yang rupanya kehabisan bensin membuat Afifah kesal karena Din tidak pernah bisa diandalkan. โอเคอะ Alhasil mereka bertiga beristirahat terlebih dahulu dengan Din yang berjaga duluan. Sementara Afifah dan Park akan beristirahat, di mana pada kesempatan itu Afifah mengobrol demi ingat sang pacar pulih kembali. Bahkan memperlihatkan beberapa foto serta video mereka, namun semuanya nihil karena Park masih tidak mengingat apapun yang Afifah ceritakan. เดี๋ยวก็หายตกแล้วมั้ง Good night. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Afifah CS terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Yang dalam perjalanan itu, Park menceritakan kondisi badannya setelah terinfeksi tiba-tiba jauh lebih enteng dan kuat. Seperti memiliki energi berlebihan. Namun meski begitu, ia tidak menyukainya karena takut membahayakan orang lain apabila tidak terkontrol. Tak ada jalan lain, mereka harus melewati hutan yang diketahui adalah guangan zombie. Hasil dari para riders yang berhasil mengumpulkan ratusan zombie di dalam hutan, sehingga harus berjalan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Di mana Afifah bermaksud membunyikan radio di tempat jauh dan memancing para zombie, tetapi แต่ก็ลองดูแล้วกัน ปกติ ya, radio yang seharusnya berbunyi di tempat jauh malah berbunyi di dekat mereka, membuat para zombie mendekat yang rupanya sengaja diubah oleh si pria misterius dengan maksud akan menjebak Afifah CS, entah memiliki maksud dan tujuan apa. Mereka pun berlarian hingga membuat Afifah terpisah sendiri dan kini sedang diserang oleh zombie yang menyadari keberadaannya. Yang di tengah penyerangan itu, Park langsung menolong Afifah hingga membuat kadar virus di dalam tubuhnya semakin meningkat dan... Usai memastikan Park baik-baik saja, mereka tiba di sebuah rumah yang cukup untuk bertiga istirahat malam ini. Afifah merasa sedih dengan kondisi Park karena semakin hari kian memburuk, di mana tanda infeksi pun kini semakin terlihat jelas di wajahnya. Afifah menghampiri Din saat dirinya sedang akan memeriksa isi harddisk dari si ketua, yang mana isi di dalamnya adalah informasi tentang Park yang akan diteliti sebagai uji coba pembuatan antivirus karena menjadi satu-satunya manusia yang masih bertahan meski sudah terinfeksi beberapa tahun lalu, yang artinya mereka akan mengantarkan Park untuk dieksekusi. Mendapati hal itu, Afifah melihat kekasihnya yang kian memburuk sambil memikirkan keputusannya akan diambilnya. Ya, memang ingin segera mengakhiri wabah namun tak bisa mengorbankan Park yang selama 5 tahun selalu ia rindukan. Yang di tengah lamunannya itu, Afifah mendapati Park tiba-tiba memeluknya yang ternyata... Ya, ingatan Park kembali pulih dan mengingat siapa sosok Afifah di dalam hidupnya. Sehingga itu membuat Afifah semakin dibuat bingung dengan harus egois atau mengorbankan Park demi kelangsungan umat manusia. Yang setelah membuat Park kembali tidur, Afifah menghampiri Din untuk memberitahukan jika ia tidak akan mengantarkan Park ke lab, membuat Din langsung protes dengan keegoisan Afifah dalam misi ini.
Singkat cerita, malam pun poek, Pak membuka rekaman video milik Afifah yang menceritakan bahwa penelitian ilmuwan belum ada perkembangan apapun tentang obat ataupun antivirus wabah. Sadar jika dirinya bahan uji coba dan gelang kian bertambah, Pak pun memutuskan ke lab sendiri agar antivirus segera diciptakan demi keberlangsungan umat manusia di masa depan. Bangun dari tidur, Afifah mendapati Pak sudah menghilang hingga meminta Din untuk membantu mencarinya. Sementara Pak sendiri rupanya benar-benar sedang menuju ke arah lab. Tanpa sadar, ada pria misterius yang mengikutinya sehingga... Ya, rupanya pria ini adalah pria yang mengikuti Afifah dan dalang di balik runtuhnya 2 gudang sekaligus. Kita sebut saja Samsul, seorang dosen sekaligus ilmuwan yang ikut dalam pembuatan gelang serta Z-Pen yang dibawa oleh Pak, di mana Samsul bermaksud ke lab untuk ikut dalam pembuatan antivirus sehingga mereka pun akhirnya akan pergi bersama-sama. ไอ้ 4 เพนแล้วก็ไอ้ VM ในข้อมือแกก็ผลงานฉันนี่แหละคนตายหมดวิธีรักษามันก็พังไปด้วย มีฉันคนเดียวที่รอด Di sana Samsul menjelaskan alasan mengapa Pak belum berubah adalah karena tubuhnya menghasilkan sel yang bisa melawan virus sehingga gelang pendeteksinya berjalan lambat hingga mencapai 5 tahun, dan jika ilmuwan tak berhasil membawa darah Pak sebelum angka gelang mencapai 100, maka umat manusia takkan pernah bisa diselamatkan. เป้าหมายแกคือเต็นท์ใช่ไหม ใช่ มึงก็ไปด้วยกัน แกรู้ทางแกก็นำไปดิ Tak lama, Pak dan Samsul dikejutkan oleh penyintas lain yang berusaha menyerang mereka. Di sana para penyintas itu merasa aneh dengan Pak yang memiliki mata merah sebelah dan bekas gigitan namun masih menjadi manusia normal, di mana mereka yang menganggap Pak berbahaya pun bermaksud untuk menghabisinya, tetapi... เดี๋ยวคุยกันก่อน Ya, aksi para penyintas digagalkan oleh kemunculan Afifah dan Din yang akhirnya menemukan Pak. Melihat keberadaan Samsul, Afifah pun hampir akan menghabisinya karena Samsul adalah penyebab runtuhnya gudang. Namun setelah Pak meyakinkan Afifah jika Samsul akan membuat antivirus tanpa harus membuatnya terluka, akhirnya Afifah pun setuju untuk lab bersama-sama. มึงก็ไป Berlokasi di laboratorium, para dokter dan ilmuwan sedang berdebat terkait metode pembuatan antivirus, di mana ilmuwan muda bernama Ham menolak metode lama milik dokter senior atau pencipta Z-Pen karena dianggap tidak ada hasil yang maksimal dan menawarkan metode baru yang lebih cepat dan akurat. Namun si dokter senior itu tetap bersikukuh dengan akan mengembangkan Z-Pen daripada memilih metode baru. เอาสิ ใครคิดว่าจะใช้วิธีของผมบ้างยกมือขึ้นครับ ทุกคนทำงานต่อ Karena merasa paling benar, dokter senior pun memutuskan untuk menguji coba metode dengan menggunakan sampel terakhir. Namun, alangkah terkejutnya saat hasil dari metodenya tidak menunjukkan hasil yang ia harapkan, sehingga membuat Ham murka karena mereka telah menyia-nyiakan sampel tersebut. ได้ลาแม่สักครั้งยังเสียคนรักไปต่อหน้าต่อตาทิ้งให้ครอบครัวคนรักของเราตายอยู่ข้างนอก Afifah dan rekannya harus melewati sebuah terowongan untuk tiba di pintu belakang laboratorium yang karena di dalam sana pasti banyak zombie. Mereka pun harus berjalan dengan mengendap-endap karena takut memicu keagresifan para zombie. Tapi tiba-tiba ya, Samsul tak sengaja menginjak kaleng minuman hingga menimbulkan suara yang membuat para zombie merasa tertarik dan... Tiba di pintu belakang, Din menyadari jika pintu tersebut ternyata tidak ada kuncinya, sehingga ia pun bermaksud menahan pintu seorang diri, membuat Afifah memaksa Din agar tidak melakukan hal konyol seperti ini. Namun hanya dengan cara inilah, Afifah dan yang lainnya bisa masuk ke lab dengan aman. ทำให้สำเร็จ
Sesampainya di lab, Afifah tidak menemukan satu orang dokter atau ilmuwan pun di tempat itu. Setelah memeriksa kamera CCTV, ternyata Ham malah menyuntikkan virus tersebut pada dokter sehingga persekian menit si dokter pun berubah menjadi zombie dan tiba-tiba para petugas medis yang sudah berubah pun langsung menyerang Park yang membuat gelangnya naik drastis hingga mencapai lebih dari 90%. Namun lagi-lagi, Park tiba-tiba mendapat kekuatan di luar batas manusia sampai akhirnya ya, setelah dengan para zombie itu, Afifah melihat gelagat Samsul mulai beda serta bekas gigitan lama dalam tubuhnya. Afifah pun makin yakin jika Samsul ini memang sengaja mencuri Z-Pen dari gudang untuk dirinya sendiri. Menyadari Afifah akan segera menghabisinya, Samsul pun langsung memperingatkan jika dirinya dihabisi, maka takkan ada yang bisa membuat antivirus lagi. Namun, karena Samsul sudah menggunakan Z-Pen berkali-kali, membuat virusnya semakin kebal, sehingga Afifah harus menghabisinya saat itu juga. Sementara Pak yang melihat gelangnya mencapai 99% pun langsung mengurung diri di ruangan lain sebelum detak jantungnya berhenti untuk segera mengambil sampel darah di dalam tubuhnya. Pak meminta agar Afifah berjanji agar tetap hidup dengan sampel ini untuk menyelamatkan umat manusia, meskipun sebenarnya Afifah tidak menyetujuinya. Alhasil, Afifah menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kelompok Riders. Meski tidak tahu kapan wabah zombie akan berakhir, Afifah tidak akan menyerah untuk menyelesaikan misi ini. Hingga di akhir film, terlihat beberapa petugas dari kelompok lain menemukan Din di terowongan menuju ke lab. Sementara Park tiba-tiba gelangnya menyala dan menunjukkan angka 99%. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Entahlah. ไม่มีใครรู้ว่าโลกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ Rider 44 Tamat, ending yang sangat membagongkan.